Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir kembali di YouTube Latis ini, dan terima kasih juga yang telah subscribe, like, share, dan komen. Dan saya berharap di sini pun kita memiliki manfaat apa yang telah teman-teman tonton dari apa yang telah saya sajikan. Jadi betapa mewahnya Islam itu sebagai sebuah bagian dari sebuah proses untuk berjalannya sebuah politik, berjalannya sebuah pemanfaatan bagi masyarakat untuk melawan pemerintahan negara. Demikian juga orang-orang yang bisa digunakan dengan demikian dahsyatnya. Jadi karena dalam Islam itu punya beberapa hal. Yang paling penting dari semua itu adalah kesyahidan. Dia bergerak di jalan Allah. Inilah yang selalu digembar-gemborkan oleh para orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan, terhadap politik, dan juga terhadap kebijakan. Ini selalu mereka gunakan dalam Islam sebagai penggerak dari segala hal yang mereka ingin lakukan, khususnya pada musuh-musuh Islam yang telah memanfaatkan Islam demikian cerahnya, demikian manisnya, demikian cantiknya mereka mempermainkan Islam. Nah, inilah yang telah terjadi selama ini, bahkan berapa dekade dari semenjak terbentuknya Saudi, Israel hingga saat ini. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah bahwa korbannya adalah Islam, korbannya adalah pemeluk agama Islam yang selalu disajikan dengan hal-hal yang dimasuki ke dalam doktrinasi, yaitu bahwa kesyahidan. Kita bergerak di jalan Allah. Nah, inilah kenapa itu terjadi, karena masyarakat Islam pada umumnya adalah masyarakat yang terjauhi dari berbagai bentuk ilmu pengetahuan, awamnya mereka terhadap ilmu pengetahuan. Apakah ini dijauhkan, apakah ini memang disengaja, itulah yang telah terjadi. Tapi bagaimana untuk mengolah ini kembali dalam sebuah kaidah pemahaman terhadap politik, kekuasaan, dan kebijakan. Disinilah peran para ulama. Jadi ulama itu pun harus memahami sejarah, memahami sosial budaya, memahami politik. Karena kenapa? Karena inilah yang selalu digunakan oleh musuh-musuh Islam dalam menyerang, dalam menghambat, dalam menguasai sebuah area pemilik negara-negara Islam. Kita yang paling jauh adalah saat ini, baru beberapa tahun yang lalu terjadi ISIS di Irak, Suriah. Mereka demikian dominan yang memasuki masyarakat Libya, habis. Nah, inilah yang telah terjadi saat ini. Nah, jadi kenapa demikian agresifnya, kenapa demikian progresnya? Yaitu tadi, karena mereka menggunakan wilayah Islamnya. Yang digunakan adalah masyarakat pemeluk Islamnya. Kenapa? Karena ada indoktrinasi di situ. Oleh siapa? Oleh para ulama yang telah diproduksi oleh musuh-musuh Islam. Itulah yang telah terjadi saat ini. Nah, demikian juga ketika dimajukan dalam Islam selalu diutamakan kesyahidan, pembelaan terhadap keadilan, penindasan. Tapi yang dimajukan adalah masyarakat Islamnya. Ini yang telah terjadi. Dan ini sangat pahit sekali. Kenapa? Karena ini telah terjadi. Nah, jadi dalam sebuah posisi, dalam sebuah pemahaman, ulama lah yang dapat menampung semua ilmu yang ada dalam Islam.
Jadi ulama itu bukan hanya belajar tentang Islam, bukan hanya belajar tentang fikih, tapi juga belajar tentang sejarah, tentang sejarah politik, sosial, kebijakan. Karena inilah yang mereka selalu permainkan dalam arena-arena politik. Dan alhamdulillahnya Indonesia ini, walaupun banyaknya yang melakukan sebuah kerusakan oleh para pemeluknya, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang telah menjadi agen dari musuh-musuh Islam, jadi mereka menikmati melakukan itu. Dan alhamdulillahnya banyaknya kesadaran yang muncul, baik dari dalam kelompok tersebut maupun dari orang-orang yang anti terhadap kelompok ini. Inilah syukurnya sekali. Dari sisi yang lain juga banyaknya orang-orang Islam sendiri yang telah mulai menggunakan media sosial sebagai arena pertarungan dalam bentuk ide. Inilah yang telah terjadi di Indonesia Raya ini, dan saya bersyukur sekali. Semoga ini terus dipertahankan, khususnya kepada NU yang terus bergerak secara dinamis melalui para pemikirnya, melalui para ulamanya. Mereka terus bermain di dalam media-media sosial di Indonesia ini. Lalu di sisi yang lain juga Muhammadiyah muncullah. Marilah lakukanlah sebuah perubahan juga agar Muhammadiyah juga ikut dalam meminimalisir radikalisme di Indonesia ini. Karena demikian sadisnya antar Islam diadu melalui apa? Mazhab. Antar Islam diadu melalui apa? Melalui cara beribadahnya. Jadi Islam selalu diberadukan dengan segala sesuatu yang mereka anggap yang paling dibenci oleh orang-orang Islam. Jadi mereka memunculkan sebuah irama-irama yang disukai hingga semua orang-orang Islam itu melakukan gerak dan tari. Nah disinilah, jadi ulama itu harus memiliki sebuah kecerdasan dalam menilai gerak masyarakat, menilai pemahaman masyarakat yang di hadapannya mereka, dan juga ulama pun harus bisa tahu apa yang telah mereka sampaikan berfaedah untuk mereka, untuk agamanya dan untuk negaranya. Inilah yang telah terjadi, teman-teman semua. Demikian kacaunya Islam hingga dijadikan sebuah alat. Kenapa? Karena ulamanya menjauhi dari literasi, menjauhi dari pembelajaran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu apa? Sejarah. Yang kedua apa? Sosial, budaya. Yang ketiga apa? Politik. Yang keempat apa? Kebijakan. Inilah yang terus dimainkan oleh mereka. Dan ini pun mereka terus membayar para agen-agennya untuk memanasi situasi terus-menerus. Nah, bagaimana kita melawan ini yang lebih penting dalam sebuah aksi. Karena kenapa? Karena masyarakat itu dilihatkan sebuah formalitas. Seperti apa? Kekayaan, kemakmuran, pembangunan. Ini yang selalu ditonjolkan oleh mereka. Nah, bila ini tidak diolah oleh para ulama dan para cendekiawan muslim, maka ini hanya terus-menerus menjadi alat, terus-menerus menjadi bagian dari proses. Nah, ulama pun kita pisah. Ada yang ulama, dia bekerja untuk tempat dia pernah belajar, lalu dia membawa semua, bukan Islamnya yang dibawa oleh mereka, tapi budaya mereka, seperti cara berpakaian, cara makan, cara duduk, seperti itu, cara ngomong,
lalu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ini membahayakan sekali. Masyarakat Indonesia, mereka memahami bangsa ini adalah bangsa yang sangat mencintai keagamaan dalam bentuk apapun. Bangsa ini mempercayai sesuatu hal yang di luar logika mereka. Inilah yang telah terjadi. Jadi bila ulama tidak melakukan sebuah interaksi atau pesantren wajib memberikan pelajaran umum pada santrinya, baik ikhwan, baik yang wanita laki-laki maupun yang wanita. Kenapa? Karena inilah yang selalu dimakan oleh orang-orang yang anti pada Islam. Mereka memainkan anti mazhab, memainkan segala sesuatu yang mudah dipecahkan dalam Islam, diadu domba. Tapi yang paling sering mereka gunakan adalah mazhab. Nah, bila ini terus dipolitisi, dilakukan, bila ini di-upgrade dalam Islam atau dilakukan sebuah perubahan secara fundamental, yaitu apa? Interaksi dengan literasi, lalu banyaknya mengamati, banyaknya menulis, banyaknya menganalisa, ini akan merubah cara berpikir masyarakat Islam pada umumnya, khususnya di Indonesia ini. Karena itu tadi, formalitas telah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Jadi inilah yang selalu diolah oleh mereka. Walaupun saya tidak menolak bahwa kekayaan itu adalah bagian daripada yang harus ada dalam Islam. Kekayaan itu harus wajib adanya pada diri setiap muslim. Seperti itu yang terjadi. Nah, inilah yang telah terjadi. Nah, apabila kita lihat perkembangan yang terjadi di area masyarakat Islam di muka bumi ini, betapa mirisnya kita selalu dijadikan alat untuk melakukan sebuah aksi, baik itu menggulingkan pemerintahan yang sah, merubah budaya bangsa, merubah budaya bangsa, lalu apalagi membuat takluknya masyarakat Islam dalam bentuk formalitas tadi. Nah, ulama memiliki peranan yang lebih penting untuk menata ini kembali. Karena apa? Karena Islam terus dijadikan sebagai alat untuk menghancurkan sebuah negara, untuk menghancurkan sebuah budaya, untuk menjadikan negara taklukan. Inilah yang terjadi. Karena apa? Karena itu tadi, tidak ada penguasaan dalam analisa, tidak ada penguasaan dalam sejarah, tidak ada penguasaan dalam sosial politik. Kemusyrikan seperti datang ke kubur, lalu kubur diperbuat indah, juga demikian juga semua makam-makam dibongkar, lalu semua tempat-tempat tinggal para nabi dihancurkan. Apa? Karena untuk menghilangkan sebuah kebanggaan dari sebuah budaya agama. Buku-buku dibakar, buku-buku dibuang, perpustakaan dirampok, perpustakaan dibakar. Itu terjadi di Irak, terjadi di Suriah. Museum dihancurkan. Karena apa? Sejarah tidak ada lagi, hingga apa yang telah terjadi tidak ada jadi contoh, tidak ada menjadi sebuah keagungan dalam sebuah perjalanan pemikiran
dari sebuah agama. Inilah yang ingin mereka hilangkan. Karena mau tidak mau mereka mengatakan bahwa Islam itu indah. Karena apa? Semua aturan-aturan yang ada di muka bumi ini ada dalam Islam. Dijelaskan dalam Quran. Jadi ulama harus mulai memainkan peranan penting. Seperti yang dikatakan Dr. Tayyib, mantan rektor Al-Azhar Mesir, bahwa hubungan antara Sunni dan Syiah bukan bagian dari sebuah kerusakan, tapi bagaikan dua sayap burung yang bisa menerbangkan sang burung. Demikian juga rektor yang entah masih berjabat atau tidak, Ali Jumat juga mengatakan bahwa bila tidak ada hukum-hukum Islam yang berada di Sunni, kami mencari hukum-hukum tersebut di Syiah. Lalu sebelumnya adanya dialog antara Sunnah dan Syiah, yaitu siapa? Rektor Al-Azhar ketika itu, Syekh Saltut dengan Ayatullah Kashani, Safruddin Al-Musawi, bukan Kashani, Ayatullah Safruddin Al-Musawi. Mereka mengadakan sebuah dialog tentang perbedaan antara Sunni dan Syiah. Setiap pertanyaan diiringi dengan kata sambutan yang baik. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, wahai semoga engkau dalam keadaan sehat, semoga engkau dimuliakan. Demikian juga sebaliknya. Jadi adanya dialog di antara dua orang yang mulia ini. Seperti itu yang terjadi. Jadi hubungan antara keduanya ini, Sunni dan Syiah, tidak ada masalah. Bahkan Syekh Saltut mengatakan perpindahan mazhab bukan dosa. Perpindahan mazhab adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Akhirnya muncullah perjanjian aman, mengatakan Syiah bagian daripada Islam, dan itu dihadiri sekitar kurang lebih 1.000 para ulama dari berbagai macam muka bumi. Jadi bila hal-hal yang seperti ini tidak diketahui oleh masyarakat, ini membahayakan sekali. Makanya beritakan hal-hal yang seperti ini. Adanya pertemuan antara Sunni dan Syiah, adanya dialog antara Sunni dan Syiah, adanya sembahyang, sholat yang diimami oleh orang Sunni, di belakangnya seorang Syiah, atau sebaliknya, itu terus-terus dilakukan. Nah, kita kembali ke pembicaraan awal tadi. Jadi bahwa gerak yang telah dilakukan oleh orang-orang anti-Islam itu selalu ingin menghancurkan wilayah-wilayah yang kuat dengan Islamnya. Indonesia, lahirnya NII, lahirnya ISIS, HTI, lalu apalagi HTI Khilafah, HTI Khilafah dan lain sebagainya, itu muncul semua. Jadi mereka tidak membentuk satu grup saja, tapi berbagai macam grup. Nah, ulama harus mengupas, ulama harus memahami Islam, baik dalam politiknya, sejarahnya, sosial masyarakatnya, politiknya, kebijakan yang dilakukan, itu harus memahami. Sebab apa? Inilah terus yang selalu digosok oleh mereka hingga terjadinya peperangan di antara umat Islam. Alhamdulillah Irak tidak jadi hancur.
Alhamdulillah Suriah tidak jadi hancur, tapi Libya saat ini masih sangat hancur. Semoga kita doakan mereka sebentar lagi selesai. Lalu apa? Penaklukan Zionis Israel terhadap Palestina. Itu pun hasil dari proses diusirnya pada tahun 48 warga Palestina dan peristiwa Nakbah. Jadi ulama-ulama, ustadz-ustadz itu harus memahami apa yang telah terjadi di permukaan bumi ini, apa yang telah dilakukan para musuh-musuh Islam, apa yang telah dilakukan oleh para anti terhadap Islam. Karena apa? Mereka tidak akan sanggup melawan Islam. Karena apa? Adanya pelajaran tentang syahid, adanya tentang pelajaran tentang puasa. Bila ini dikuatkan dalam Islam dan melepas semua memasukkan pemahaman-pemahaman dan melepas semua anti mazhab, dahsyatnya Islam. Nah, maka dari itu, marilah para ulama, para ustadz memasuki ranah-ranah intelektual, membaca buku, mempelajari sejarah, mempelajari politik, mempelajari interaksi dengan masyarakat, lalu memahami di media yang orang-orang yang di depan mereka, tahu tingkatan pemahamannya hingga mereka menjelaskan dengan jelas. Jadi tujuan daripada membaca, menulis, dan diskusi itu adalah juga untuk memahami bagaimana di depan kita ini kita memberikan sesuatu pada mereka. Mereka juga dapat mengikuti dengan apa yang telah kita sampaikan. Mempelajari karakter manusia, psikologi manusia. Jadi para ulama wajib mempelajari hal-hal yang seperti ini. Ustadz juga. Agar apa? Agar masyarakat menjadi cerdas. Biasakan interaksi antara ustadz dan umaranya, atau kiai atau syekh atau siapa, atau habib. Dia biasakan dialog melalui interaksi mulut, bukan hanya lewat tulisan lalu dijawab sekali selesai, nggak ada pertanyaan. Nah, ini jangan dibiarkan. Kalau bisa interaksi, diskusinya tuh jadi berjalan. Selesai sebuah pertanyaan, selesai majelis, buka sesi dialog. Nah, disitulah jangan pakai tulisan, tapi dengan cara biasakan masyarakat berbicara. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus diadakan, harus dimunculkan. Demikian juga khususnya para santri yang harus wajib mempelajari. Mereka harus selalu berinteraksi dengan buku, mereka harus berinteraksi dengan tulisan, mereka harus berinteraksi dengan diskusi. Mereka membiasakan berinteraksi dengan masyarakat melalui apa? Jadi bila ada pengajian di sebuah kampung, kiai nggak bisa datang, jangan asisten kiai, jangan aspri kiai yang hadir, tapi siapa? Salah satu murid yang ada dalam pesantren, 2 orang, suruh mereka ngisi. Itu juga membiasakan santri jadi lebih cerdas dalam memanage kalimat. Jadi satu, menyampaikan tema dan judul. Yang kedua, menganalisa apa yang dibicarakan temannya. Ini begitu terus menerus. Hingga ketika ada terjadi sesuatu dalam masyarakat, jadi para ulama kayaknya cepat mengambil sebuah tindakan, sikap.
agar meredam ini semua terjadi. Tidak terjadi ke permukaan. Banyaknya sejarah yang telah kita wajib pelajari, yang kekinian, kontemporer istilahnya. Itulah yang telah terjadi. Nah, inilah harus kita bahas bersama. Inilah harus kita kupas bersama. Kenapa? Karena inilah yang selalu digunakan oleh orang anti-Islam untuk melawan. Menggunakan Islam, menggunakan area ini untuk mereka lakukan. Memasuki sebuah proses untuk melakukan penaklukan pada sebuah kelompok bangsa. Hingga enak memainkan. Hancurlah mereka. Jadi kesadaran para ulama, kesadaran para ustadz dan santriwan dan santriwati ini harus biasakan berinteraksi dengan buku dan diskusi serta menulis. Jadi yang berkutat dalam buku-buku yang hafalan, tapi biarkan santri dan santriwan dan santriwati ini menganalisa isi buku. Biarkan mereka menganalisa isi buku. Toh nanti didampingin lagi ketika mereka mengungkapkan hasil dari apa yang mereka telah analisa dalam sebuah kitab. Ya, seperti itu yang terjadi. Hingga apa yang terjadi? Hingga masyarakat Islam, khususnya ulama dan ustadz, tidak terbelenggu dalam permainan orang-orang yang menyebarkan agama, konsep Islam yang gak jelas. Ini harus kita munculkan hingga tidak menjadi objek dari sebuah penaklukan. Jadi ulama harus memiliki peranan untuk menyemangati pertarungan yang terjadi di arena. Tapi selain itu juga ulama harus paham situasi dan kondisi masyarakat, baik budayanya, ekonominya. Jadi dan epistemologi, cara berpikir masyarakatnya atau budayanya, itu yang harus dipegang oleh para ulama. Hingga para ulama pun tidak kaku dalam menyampaikan sebuah problem-problem. Ketika datang sebuah masalah, ulama tidak kaget. Karena apa? Sudah mempelajari dari tarikh yang telah terjadi di masa lalu dan kekinian. Lewat buku, lewat kitab. Jadi seperti itu yang terjadi. Mengambil tindakan dengan cepat. Kita rasakan selama setahun lebih bagaimana Irak, bagaimana Suriah, Libya, dan di zaman lebih sebelumnya Palestina. Lalu zaman sebelumnya penaklukan negara-negara mayoritas muslim di seluruh muka bumi. Inilah yang telah terjadi, inilah yang telah mendominir. Dan ini berulang. Karena kenapa? Karena itu tadi, tiadanya pemikiran di dalam masyarakat. Munculnya pemikiran akan membuat mental. Pertama adalah dia merisa, menganalisa, dia memahami sebuah masalah. Dia memahami cara-cara orang itu berbuat. Dia tahu mana baik dan mana buruk. A, B. Mereka memiliki sebuah keyakinan
atas dasar pelajaran apa yang telah mereka dapat. Yang C, mereka bergerak melakukan sebuah perlawanan. Dan D, mereka melakukan sebuah tulisan untuk disebarkan kepada masyarakat. Yang E, mereka menjelaskan pada masyarakat apa yang telah terjadi sebenarnya. Inilah yang diharapkan kemunculan dari para syekh, ulama, habib, santri, ustadz, dan sebagainya. Hingga Islam terlihat demikian baik, hingga tidak mudah ditaklukkan. Seperti itu yang terjadi. Kita lihatlah, nggak usah Islam Kuba dari tahun 50-an hingga saat ini tidak pernah diinjak oleh Amerika. Kenapa? Karena mereka memahami situasi kondisi yang ada. Itulah yang telah terjadi. Mereka maju, mereka kreatif. Karena apa? Pendidikan yang lebih diutamakan. Itu Kuba, ini hadapannya Amerika yang kapitalis, imperialis, yang benar-benar menguasai berbagai negara seperti Irak, Suriah, dan Libya. Karena apa? Masyarakat Kuba memiliki cara untuk menghindari penaklukan pada diri mereka. Karena apa? Pendidikan yang ditanamkan kepada generasi-generasi sebelumnya dan sesudahnya sangat bagus. Ini bila kita tarik kepada sebuah negara yang katanya adalah komunis. Karena mereka meyakini apa yang ada pada mereka, ideologi yang mereka miliki. Apalagi Islam, bila melakukan sebuah gerakan yang sangat kuat, dan para ulama melakukan sebuah interaksi, bermain dengan buku atau kitab, lalu mengajarkan para santriwati dan santriwan dan santriwati dengan cara berpikir logis, akan menguatkan apa yang telah kuat sebelumnya. Jadi bukan hanya fikih tok yang dipelajari, tapi juga sosial dan kondisi masyarakat harus dipelajari, sejarah harus dipelajari. Karena ini yang sering dimasuki oleh mereka untuk menghantam Islam secara utuh. Nah, inilah yang telah terjadi. Inilah yang telah terjadi. Inilah yang telah ada. Demikian kuatnya berlangsung hingga saat ini. Bila kita tidak memiliki sebuah sistem dalam interaksi dengan buku, lalu tulisan, diskusi, demikian juga dengan sejarah, memahami situasi dan kondisi konnya, juga memahami situasi politik, lalu juga memahami Polekbusul Hankam, ideologi politik, ekonomi, sosial dan Hipoleksos, sosial budaya, Hipoleksos, ya, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Ini harus dipelajari oleh ulama. Jadi jangan hanya fikih. Memang bagian yang terpenting adalah fikih. Tapi di sisi fikih ada juga yang harus dilakukan melalui bacaan.
Melalui apa? Interaksi, melalui apa? Tulisan, melalui apa? Diskusi. Jadi buku juga bagian yang harus dilakukan selalu. Dibaca, dipahami, dimengerti. Lalu buat resumenya atau ringkasannya atas pemahaman apa yang telah kita baca. Bila tidak, maka apa yang terjadi? Islam hanya jadi mainan dari orang-orang yang anti pada Islam. Inilah realitas yang ada. Karena apa? Karena bila mayoritas sudah bergerak menghancurkan dalam sebuah sistem, hancur sistem tersebut. Inilah yang telah terjadi. Kita bisa lihat di berbagai macam negara. Nah, apa yang wajib kita lakukan? Makanya para ulama, para ustadz, para habib, para santriwan dan santriwati memahami situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Kewajiban. Lihat Rasulullah ketika berperang Badar, lihat perang Uhud, apa yang terjadi. Rasulullah selalu mengamati waktu kapan perang, waktu kapan damai, waktu kapan buat perjanjian, waktu kapan harus keras, harus tegas. Jadi apa yang terjadi? Jadi adanya sebuah kedamaian. Seperti itu yang terjadi. Hingga bila kita melakukan sebuah aksi, kita itu dalam sebuah kelompok, dalam sebuah kesamaan, dalam satu tujuan. Ini seperti itu yang terjadi. Tapi pemahamannya lebih dulu yang utama, cara berpikirnya dirubah. Biar kita memahami apa-apa yang telah terjadi. Kita harus memahami sejarah, kita harus memahami politik, kita harus memahami ekonomi. Yang paling penting adalah pemahaman terhadap sosial budaya masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hingga kita mudah memasuki kepada mereka. Tapi bila para ulama asik dengan di bangku, di tempat-tempat yang minta diharapkan pujian, hancur Islam. Makanya Islam itu sering banyak dipakai, sering banyak dimanfaatkan, banyak diolah, banyak ditekan. Hingga apa yang terjadi? Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Sistem cara berpikirnya itu yang ditekan oleh musuh-musuh Islam. Hingga tidak memiliki daya nalar, hingga tidak memiliki daya analisa, hingga tidak memiliki daya berpikir, tidak mampu memiliki, hanya memiliki kepasrahan. Karena apa? Tidak memiliki kecerdasan dalam berpikir. Karena apa? Menjauhi diri dari semua segala hal yang namanya buku. Tidak mau memahami sejarah, belajar sejarah. Tidak mau memahami sosial budaya masyarakat. Walaupun sudah ada pergerakan-pergerakan saat ini yang muncul dalam Islam sendiri, bersatu dengan masyarakat, melakukan sebuah aksi sosial, sangat bagus menurut saya. Nah, itulah yang telah terjadi teman-teman semua. Jadi Islam ini selalu dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya hanya untuk menaklukkan sebuah negara, menaklukkan sebuah sistem, menaklukkan masyarakatnya. Hingga apa yang terjadi?
hingga semua hukum yang dipakai adalah hukum mereka, bukan hukumnya orang Islam. Marilah kita berbicara